Dan bahkan Muslim Indonesia itu juga tidak suka loh. Aduh, Korea Selatan kok termasuk ya ke dalam daftar-daftar negara yang tak bersahabat. Hi guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Yay! Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harap seperti itu sih ya. Tetap semangat pokoknya. Jadi untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang hal yang juga lagi ramai banget diperbincangkan, yaitu tentang kenapa banyak orang Indonesia yang mensupport Rusia. Kalian tahu alasannya? Enggak tahu ya? Oke, let's we discuss about that together. Nah guys, kalau kita itu flashback ke waktu yang lalu gitu ya kan, pas saat PBB ini melakukan sidang darurat seperti itu. Pada kala itu Indonesia dan juga 140 negara lainnya sudah sepakat untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Namun ternyata keputusan pemerintah Indonesia itu tidak didukung 100% oleh orang-orang Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan memang ada yang pro dan juga ada yang kontra. Let's say, di sini ada salah seorang perempuan usianya 75 tahun, namanya adalah Ibu Mako Setiawati. Jadi Ibu Mako Setiawati ini juga ada etnis Tionghoa seperti itu. Nah, dia mengatakan bahwa dia itu menerima informasi soal perang Rusia Ukraina melalui banyak media sosial. Salah satunya adalah WhatsApp kayak gitu. Nah, di WhatsApp sendiri ada salah satu pesan yang mana pesannya ini juga kerap kali dibagikan, dan pesannya itu berasal dari Weibo. Tahu Weibo nggak? Weibo itu adalah situs Cina guys ya, situs Cina yang mana ini juga besar banget. Di sana tempat topik-topik hangat dan juga rumor-rumor menyebar seperti itu. Tapi kalau ada rumor-rumor atau pesan-pesan yang membahayakan, biasanya langsung di take down gitu sih kalau di Cina, itu setahu aku ya. Jadi guys, pesan dari Weibo yang udah pakai bahasa Cina ini nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan juga Indonesia. Tujuan diterjemahkannya untuk apa sih? Ya, tujuannya adalah supaya kita yang orang Indonesia nih, orang Inggris nih, bukan orang Inggris ya guenya, tapi yang lain, itu dapat paham dengan apa isi pesannya tersebut. Terus isi pesannya apa sih Bu? Nah, untuk isi pesannya itu memakai analogi untuk menjelaskan kenapa Rusia itu menginvasi Ukraina. Jadi analoginya adalah mereka itu menganggap Moskow ini seperti layaknya suami, yang mana suami ini menderita dikarenakan sang istri yaitu Ukraina yang tidak tahu cara terima kasih dan ingin mengambil anak mereka setelah sang istri mengajukan cerai. Sang suami bahkan telah membayar ini utang-utangnya, tapi si istri malah bersenang-senang dengan teman-temannya. Dalam hal ini teman-temannya itu adalah Amerika Serikat. Dan pada akhirnya si istri ini membuat kelompoknya adalah Amerika Serikat dan juga sekutunya. Serta nggak hanya itu saja, dia ini juga menjelekkan nama suaminya. Si suami kemudian kehilangan kesabaran dan juga meminta mantan istrinya untuk mengembalikan salah satu anak mereka. Dalam hal ini yaitu Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Tapi si istri mulai memperlakukan anak mereka yang lain dengan bad dan juga membuat si suami harus menghukum istrinya tersebut. Jadi guys, itu adalah analogi yang menjelaskan tentang kondisi Rusia dan juga Ukraina, yang mana hal ini juga disebarkan melalui WhatsApp seperti itu, seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibu Mako Setiawati. Habis itu Ibu Mako mengatakan, saya juga tidak bisa bersimpati dengan Ukraina karena mereka juga memperlakukan Rusia dengan buruk ya, dan kini mereka itu sedang menuai apa yang sudah mereka tabur, kayak gitu guys. Selain itu, informasi juga mengatakan bahwa Cina sebenarnya tidak mengecam Rusia ataupun menyebut aksi negara itu sebagai invasi. Beijing juga mengatakan mereka menghormati kok kedaulatan Ukraina dan ingin mengambil peran konstruktif dalam menengahi konflik di Ukraina. Selain itu, dia ini juga mengandaikan keputusan dari presidennya yaitu Vladimir Putin terhadap Ukraina adalah seperti ketika Amerika Serikat memutuskan menginvasi Irak pada tahun 2003 untuk menghancurkan senjata pemusnah massal dan juga menggulingkan diktator Saddam Hussein. Lalu ada juga mahasiswa doktor asal Indonesia di Universitas KU Leuven, Belgia. Namanya adalah Kak Kezia Dewi. Nah, untuk Kak Kezia Dewi itu mengatakan bahwa dia itu mengetahui banyak pesan pro Putin yang beredar di media sosial yang digunakan banyak orang Cina Indonesia. Adapun Kak Kezia itu mengatakan seperti ini, meskipun emang butuh penelitian empiris ya, tampaknya ada pergeseran nih cara pandang orang Cina Indonesia terhadap Amerika Serikat dan sekutunya sejak pandemi ini dimulai. Terlebih ada narasi kuat yang telah disebarkan bahwa Cina itu menolak anggapan sebagai negara asal-usul dari virus COVID-19. Kak Kezia kemudian mengatakan bahwa banyak orang Cina Indonesia saat ini cenderung defensif terhadap apa yang mereka nilai sebagai bentuk kecaman Amerika Serikat terhadap Cina ataupun kepada orang Cinanya. Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, sentimen anti-Amerika di tengah masyarakat Indonesia dan juga empati dengan Cina membuat orang mendukung Rusia sebagai musuh Amerika Serikat. Begitulah kata dari Kak Kezia. Tapi nih guys, untuk sikap benci terhadap Amerika Serikat kan tidak eksklusif terjadi pada orang Cina Indonesia saja. Dan bahkan Muslim Indonesia itu juga tidak suka loh dengan kebijakan Amerika Serikat, terutama di Afghanistan, Irak, Suriah.
Dan bahkan kalau kita lihat reputasinya ya, reputasi dari Rusia itu masih lebih baik di mata orang Muslim Indonesia ketimbang dengan Amerika Serikat. Kalau kalian sendiri gimana? Mana yang lebih baik reputasinya? Amerika Serikat atau Rusia di mata orang Muslim? By the way, apa itu? ABK tentang kipas-kipas yang berwarna hijau itu, dan kita akan lanjut. Dan di sini ada juga Kak Radityo. Untuk Radityo mengatakan bahwa Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov yang merupakan seorang loyalis Kremlin banyak disukai Muslim Indonesia. Komentar Kadyrov bahkan tampil di media berbahasa Indonesia dan dia juga dipandang sebagai sosok Muslim. Adapun Kak Radityo kembali mengatakan ada persepsi bahwa Putin itu lebih pro-Islam loh ketimbang Amerika Serikat. Meskipun generasi lebih tua masih ingat sih bagaimana Rusia menyerang Chechnya dan juga Uni Soviet di Afghanistan. Sejumlah sarjana termasuk mereka yang lulusan Rusia kini menjadi terkenal di media sosial dikarenakan komentar-komentarnya di dunia maya. Termasuk dosen hubungan internasional Dina Yulianti Sulaiman yang mengajar di Universitas Pajajaran Bandung. Dia juga adalah Direktur Pusat Kajian Timur Tengah. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Dina menyebutkan bahwa Ukraina adalah Suriah versi lain. Seraya mengatakan konflik pada tahun 2014 di Ukraina didalangi oleh Barat untuk menciptakan kondisi seperti di Suriah dengan memecah belah kelompok-kelompok di Ukraina. Dina juga menuturkan apa yang disampaikan Putin tentang kelompok neonazi dan supremasi kulit putih yang merongrong warga Ukraina berbahasa Rusia di Donetsk dan juga Luhansk. Habis itu Ibu Dina juga mengatakan seperti ini, ketika para pemimpin dari negara bungkam atas campur tangan Amerika di berbagai belahan dunia, Putin dengan tegas berani melawan. Banyak dari kita juga bersyukur masih ada orang seperti dia. Dan banyak orang juga emang yang nge-support Putin, seperti yang aku lihat, maaf bukan Putin ya, tapi Presiden Vladimir Putin seperti itu, banyak banget yang mensupport dia, terutama di media sosial, seperti yang aku lihat di TikTok nih, banyak banget yang memuji Pak Presiden Vladimir Putin seperti itu. Ibu Dina kemudian mengatakan bahwa banyak yang percaya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti ada bangsa Rum yang kemudian diartikan sebagai Rusia itu nantinya akan bergabung dengan Muslim untuk melawan musuh besar. Dan singgung untuk Duta Besar Ukraina untuk Indonesia sudah menemui organisasi Muslim moderat terbesar Nahdlatul Utama pada hari Minggu lalu, dan Duta Besar Rusia juga melakukan hal yang sama pada hari Selasanya. Media juga melaporkan Dubes Ukraina meminta dukungan dari NU agar menekan Rusia untuk mengakhiri invasi ke negaranya. Bagi banyak orang Indonesia, Vladimir Putin dipandang sebagai sosok yang tegas dan juga disegani. Dharma Putra mengatakan sosok Putin mengingatkan orang tentang pemimpin ideal yang dibayangkan banyak orang Indonesia, yaitu tegas dan juga semi otoritarian. Sosok Putin juga mengingatkan orang Indonesia pada presiden pertama, yaitu Soekarno, yang dikenal sangat anti politik barat pada tahun 1960-an dan pernah mengatakan kepada Amerika Serikat, "Go to hell with your aid." So guys, dari hal ini dapat kita simpulkan kenapa Pak Presiden Vladimir Putin dan juga Rusia itu mendapatkan banyak support. Hal itu dikarenakan berbagai alasan, bukan dikarenakan tentang masalah agama saja, tapi ada juga berbagai faktor lain. Tapi seperti yang aku lihat nggak tahu juga ya kenapa ya. Yang aku lihat sih kebanyakan menyebutkan orang Indonesia itu mensupport Rusia ataupun Pak Vladimir Putin itu dikarenakan masalah agama. But ini tuh bukan hanya masalah agama saja loh, tapi ada juga faktor-faktor yang lain seperti itu. Tapi guys, tolong digarisbawahi ya, yang disupport oleh sebagian orang Indonesia di sini adalah bukan dikarenakan masalah perangnya, enggak. Orang Indonesia juga enggak ada kok yang senang dengan perang-perangan, enggak ada. Enggak ada dari kita yang suka melihat ada korban berjatuhan, enggak ada. Oke, apalagi kita juga dikenal punya hati nurani yang benar-benar tinggi banget dan juga sangat peduli terhadap sesama. Tentu adanya hal ini kita juga senang. Tapi yang disupport oleh orang Indonesia di sini adalah bagaimana tegasnya Pak Vladimir Putinnya. Jadi aku berharap semoga tidak ada yang salah paham tentang hal yang satu ini. Dan Cinggu, kalian tahu nggak sih? Bahkan nih kita nih Indonesia nih itu tidak termasuk ke dalam daftar-daftar negara yang tak bersahabat dengan Rusia. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa alasan kenapa kita itu tidak masuk ke dalam daftar negara tersebut? Alasannya adalah dikarenakan ini tuh hanya berlaku bagi negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dikarenakan invasi ke Ukraina. Oke? Terus negara-negara yang termasuk ke dalam daftar negara tak bersahabat itu ada apa aja sih? Banyak banget guys. Oke, kalau kalian mau lihat list lengkapnya nanti bisa search Google, punya kuota, punya data, punya wifi, bisa search sendiri ya. Sini aku itu cuman baca beberapa saja. Yang pertama itu ada Australia, lalu ada Albania, Andorra, Inggris, lalu ada juga Taiwan, Ukraina tentu, Montenegro, Swiss hingga Jepang dan juga Korea Selatan. Masih banyak banget daftarnya. Jadi buat yang mau lihat lengkap, langsung aja buruan di check out, bukan di check out tapi langsung aja lihat di Google ya. Itu udah banyak banget.
Alright, khususnya untuk Korea Selatannya, terutama seperti komentar-komentar yang aku baca nih gitu ya kan. Banyak banget nih dari K-popers yang menyebutkan gitu. Aduh, Korea Selatan kok termasuk ya ke dalam daftar-daftar negara yang tak bersahabat. Gimana nih? Apalagi idol favorit aku lagi wamil lagi. Gimana nih? Tenang aja ya guys ya, meskipun idol kalian itu lagi wamil, meskipun Korea Selatan juga masuk ke dalam daftar negara yang tak bersahabat, bukan berarti Rusia nanti akan ngapa-ngapain ya. Enggak juga, enggak kok. Karena untuk Korea Selatan sendiri itu kan udah netapin nih berbagai kebijakan. Dan cinggu dari kebijakan-kebijakan baru Korea Selatan, itu juga tidak ada kok yang menyebutkan bahwa mereka itu akan mengirimkan tentara mereka ke Ukraina untuk melawan Rusia. Enggak ada sama sekali. Enggak ada kebijakan itu. Mereka di sini cuma memberikan beberapa sanksi dan juga kebijakan baru terhadap Rusia. Seperti itulah. Makanya mereka itu masuk ke dalam daftar negara yang tak bersahabat. Bukan berarti Korea itu akan mengirimkan tentara mereka ke Ukraina. Enggak sama sekali. Bahkan kemarin ada juga seorang YouTuber dari Korea Selatan dan ini juga terkenal banget, namanya adalah Kenry. Udah tahu Kenry siapa? Jadi untuk Kenry sendiri dia itu kan pergi nih sama rombongannya gitu ke Ukraina dan di sana tujuannya adalah untuk membantu Ukraina seperti itu. Tapi pas saat Kenry ini dan juga rombongan udah sampai di Ukraina, paspornya itu ditolak. Nah, paspornya ditolak itu juga berdasarkan keputusan dari pemerintah Korea Selatan. Habis itu Kenny juga ngupload sebuah postingan di media sosialnya. Dia mengatakan bahwa kami sudah berada di Ukraina gitu. Ukraina juga pernah ngebantu kita gitu. Jadi di saat melihat apa yang terjadi sama Ukraina sekarang, masa sih kita itu harus diam saja? Ayo dong kita bantu seperti itu. Dan dia juga ya seperti meminta gitu agar paspornya ini dibolehkan gitu. Karena guys, kalau paspornya ini masih ditolak gitu atau dibatalkan, ini juga akan berimpact besar terhadap dia. Dalam sebuah laporan dari kantor berita Korea sana itu menyebutkan jika seandainya Kenry ini melanggar undang-undang tentang paspor, maka dia itu bisa dihukum. Hukumannya itu bisa 1 tahun penjara dan dia juga bakalan didenda 10 juta won. Gak main-main kan hukumannya. Jadi kalau si Kenry ini masih bersikeras gitu untuk membantu Ukraina, dia itu harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemerintah Korea Selatan. Karena dia itu belum mendapatkan persetujuan, makanya dia itu tidak bisa ikut membantu Ukraina. Seperti itu. Jadi memang kalian itu nggak perlu mengkhawatirkan soal itu ya guys. Menurut aku kekhawatiran kalian itu tidak mendasar gitu. Jadi mungkin nanti bisa di searching dulu sebelum overthinking. Dan cinggu di sini ada kabar duka. Kabar dukanya itu datang dari seorang aktor keturunan Korea, namanya adalah Park Seo-lee. Jadi Park Seo-lee ini telah gugur dalam membela negaranya. Dan cinggu untuk Park Seo-lee sendiri, dia itu di Ukraina gak hanya sebagai seorang aktor saja, tapi dia ini juga merupakan seorang penyanyi, pembawa acara televisi, dan juga kerap menjadi dubber. Dan untuk suara dari mendiang Park Seo-lee itu dapat kalian dengar di film-film seperti The Hobbit dan juga film The Lion King, tapi versi bahasa Ukraina ya, kalau kalian mungkin mau mendengarkan suara beliau. Dan cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. I'm Kim pamit, aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.